Berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, salam sukses, salam moderasi beragama. Dalam kegembiraan hari ini, pagi yang cerah ini, kita sembari bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan moderasi. Dalam buku Moderasi Beragama itu disajikan 3 bagian, yaitu kajian konseptual moderasi beragama bagian pertama dengan sub-sub bagiannya adalah pertama pengertian, yang kedua prinsip dasar, yang ketiga landasan, yang keempat indikator, yang kelima moderasi beragama di antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Pengertian itu secara ringkas menjelaskan tentang moderasi itu dari bahasa-bahasa yang lain, bahasa Inggris, Latin, dan Arab, yang kemudian dirumuskan dalam satu pengertian atau definisi moderasi beragama yang akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian prinsip dasar moderasi beragama itu ada 2, adil dan berimbang. Landasan itu membicarakan tentang landasan moderasi beragama menurut agama-agama yang ada di Indonesia. Nanti dalam penjelasan atau pembahasan kita lebih lanjut, saya akan menjelaskan atau membahasnya baik secara umum maupun secara khusus dengan fokus pada perspektif agama Katolik. Kemudian indikator. Indikator itu ada 4. Salah satu indikator itu sudah saya gambarkan di depan, di slide awal, yaitu indikator komitmen kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian indikator kedua adalah toleransi. Indikator yang ketiga, nir kekerasan atau anti kekerasan, dan yang keempat, akomodatif terhadap budaya lokal. Kemudian moderasi beragama di antara ekstrem kiri dan ekstrem kanan ini memberikan gambaran kepada kita tentang ekstrem kiri dan kanan dan moderasi beragama sebagai jalan tengahnya. Bapak Ibu sekalian, kita menikmati kembali salah satu suguhan budaya daerah, yaitu lagu daerah Aceh. Kita sangat berbangga karena kita memiliki kekayaan budaya yang bermacam-macam. Luar biasa Indonesia ini. Ya, itulah singkatnya ya. Kalau Anda ingin lebih menikmatinya lebih utuh, lebih lengkap, nanti bisa diakses sendiri di internet. Ini saya hanya ambil sebagai contoh kekayaan budaya kita. Kita juga bisa menikmati pemandangan indah dari Toba Lake atau Danau Toba di Samosir, Sumatera Utara. Saya kira Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sungguh-sungguh mengenal dan mengetahuinya. Bahkan mungkin ada yang sudah berkali-kali berwisata di sana. Nah, ini adalah salah satu kekayaan kita. Kemudian ada pakaian adat Sumatera Utara. Mungkin ini pakaian adat khusus Toba, tetapi umumnya Sumatera Utara itu mempunyai pakaian adat yang hampir sama. Kita akan meneruskan dengan bagian yang kedua dari buku Moderasi Beragama, yaitu pengalaman empirik
moderasi beragama yang dideskripsikan atau di breakdown ke 5 subtema, yaitu konteks masyarakat kultural, terus modal sosial moderasi beragama, penguatan toleransi aktif atau moderasi beragama untuk penguatan toleransi aktif, terus moderasi beragama untuk nir kekerasan, lalu moderasi beragama di era disrupsi. Subbagian yang pertama menjelaskan atau memberi gambaran tentang realitas majemuk masyarakat kita, dan itu merupakan kebanggaan kita, kekayaan kita yang patut kita syukuri, dan kita terus menjaga, melestarikan, mengembangkannya sehingga menjadi aset untuk bangsa atau negara kita. Dan multikultural itu atau pluralisme, kemajemukan itu merupakan keniscayaan yang dianugerahkan. Kita tidak bisa mengingkari kondisi negara kita yang multikultural, kondisi negara kita yang pluralis atau beraneka ragam ini. Itu merupakan kodrat, tidak bisa diubah. Kemudian modal sosial itu memberikan gambaran tentang beberapa modal sosial yang menjadi strength atau kekuatan untuk masyarakat kita, bangsa kita, baik dalam moderasi beragama maupun dalam pembangunan pada umumnya. Kemudian moderasi beragama untuk penguatan toleransi aktif. Nah, ini kita sudah mengetahui bahwa moderasi beragama itu adalah proses, kemudian toleransi adalah tujuan. Kita berharap bahwa toleransi itu tidak hanya sampai pada level penghargaan atau menghargai, menghormati orang lain, tapi lebih dari itu sampai dengan membangun dialog, interaksi, kemudian komitmen bersama, kerjasama untuk membangun bangsa. Tentu melalui atau dari tingkat-tingkat yang paling konkret. Sebagai contoh, kita membangun dialog kerjasama, dialog karya di lingkungan kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, sehingga warga kita sehat dan menjadi warga yang aman, nyaman, dan damai. Dan begitu banyak contoh lain yang akan kita elaborasi pada pembahasan-pembahasan lebih lanjut. Kemudian moderasi beragama untuk nir kekerasan. Ini dimaksudkan bahwa moderasi beragama itu kita hayati, kita implementasikan dalam rangka mencegah timbulnya kekerasan, kejahatan atau kriminalitas, baik itu fisik, psikis maupun spiritual, sehingga kita hidup dalam suasana yang kondusif, suasana yang aman, damai, dan sejahtera. Kekerasan itu ada berbagai macam bentuk, baik itu bersifat psikis, fisik maupun spiritual. Dan dalam buku itu diberikan secara eksplisit contoh kekerasan seperti radikalisme, ekstremisme, terorisme, dan bentuk-bentuk lainnya yang kita bisa ketahui dari berbagai macam fenomena yang terjadi di dalam masyarakat kita maupun terjadi di dunia internasional. Nah, ini adalah salah satu
suguhan budaya yang menarik dari saudara-saudara kita sebangsa setanah air, dari Medan, dari Sumatera Utara, dari Batak. Mari kita nikmati sebentar Bapak Ibu sebagai sense of belonging kita terhadap budaya kita. Meskipun kita bukan orang Batak, tetapi orang Batak adalah saudara kita. Sumatera Utara adalah bagian integral dari masyarakat Indonesia, bagian integral dari NKRI. Mari kita bergembira ria bersama teman-teman kita ini. Ya, kalau ada yang mau bergoyang sedikit silakan aja. Ini memang kita sungguh-sungguh menikmati kekayaan budaya kita. Ini salah satu dari begitu banyak macam ragam budaya, baik itu tarian, lagu daerah, kuliner, pakaian adat, rumah ibadat, rumah adat dan lain-lain. Banyak sekali kita punya. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti kita akan lanjutkan pada waktu-waktu yang akan datang. Kalau Anda ingin lebih menikmati lagi, bisa diakses di internet, karena sekarang internet itu sangat menjadi wadah, menjadi media yang menyuguhkan begitu banyak hal, termasuk budaya itu. Dan kita sadar bahwa di subbagian yang kelima dari pengalaman empirik moderasi beragama ini adalah moderasi beragama di era disrupsi, ya. Moderasi beragama di era disrupsi. Kita mengetahui bahwa kita saat ini berada di era 4.0, bahkan sekarang 5.0. Anda tahu, kita tahu semua bahwa era itu mempunyai fenomena perkembangan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, tak terbendung, tak dapat dikendalikan, sangat pesat. Berbagai perubahan, berbagai inovasi yang terjadi dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mempengaruhi pola pikir, pola tindak, pola rasa, pola sikap dari seluruh masyarakat dunia pada umumnya maupun kita masyarakat Indonesia. Kita mengetahui media-media sosial yang berkembang saat ini sangat pesat. Nah, kita sungguh bersyukur atas pertumbuhan dan perkembangan teknologi ilmu pengetahuan yang begitu pesat itu. Karena kita bisa menggunakan atau kita bisa memanfaatkannya itu untuk berbagai kepentingan, termasuk menyampaikan informasi-informasi yang positif, konstruktif, informasi-informasi yang mendamaikan, yang menyegarkan, yang menyejukkan, yang memberikan dorongan dan motivasi yang kuat bagi kita untuk melakukan hal-hal yang bagus, hal-hal yang positif. Nah, namun kita juga perlu mewaspadai dampak negatif dari perkembangan pengetahuan dan teknologi. Tapi itu sangat tergantung dari sikap bijaksana kita. Kita menggunakan teknologi,
menggunakan media untuk menyampaikan informasi yang positif, termasuk berdakwah melalui media sosial, termasuk menyampaikan kewartaan melalui media sosial. Dan kita harus sadar betul bahwa menyampaikan berbagai informasi melalui media sosial itu jauh lebih efektif dari pertemuan tatap muka. Kalau pertemuan tatap muka itu hanya menjangkau sejumlah orang, maka melalui media sosial, melalui teknologi, kita dapat menjangkau seluruh masyarakat Indonesia, bahkan menjangkau masyarakat dunia, kalau itu diminati oleh masyarakat dunia. Tergantung bagaimana kita mendesain konten-konten kita dengan semenarik mungkin, sebaik mungkin, sehingga menarik minat orang untuk membaca, mendengarkan, menonton, dan menyimaknya. Nah, saya mengalami bahwa melalui media sosial ini saya bisa banyak menyampaikan informasi kepada publik. Begitulah Bapak Ibu bagian yang kedua.